BV100, baterai nuklir 50 tahun tanpa charging. Belum lama ini, perusahaan berbasis di China, Beijing Betaford New Energy Technology Company, mengumumkan berita menarik bahwa mereka telah berhasil mengembangkan BV100 Nuclear Battery, atau baterai energi nuklir mini yang dapat menghasilkan listrik secara stabil dan mandiri selama 50 tahun tanpa perlu pengisian atau maintenance. Menurut CEO Kang Wei, baterai nuklir ini memiliki ukuran hanya sebesar 15 kali 15 kali 5 mm kubik, lebih kecil dari sebuah koin, terbuat dari nikel 63 dan semikonduktor berlian. Dengan struktur khusus ini, BV100 Nuclear Battery mampu terus-menerus merangsang muatan listrik di antara kedua konverter semikonduktor berlian setebal 10 mikrometer, dengan lapisan tipis nikel 63 setebal 2 mikrometer di tengahnya. Menurut pengujian, konverter semikonduktor berlian memiliki koefisien pengumpulan elektron radiasi sebesar 98%. Dalam kondisi ini, energi baterai nuklir dapat mencapai lebih dari 10 kali lipat dari baterai lithium-ion. Selain kinerja unggul dalam hal daya tahan baterai, hal yang paling mencolok sebenarnya adalah umurnya atau durasinya. Tahukah Anda, waktu tahan baterai ini dapat terus menghasilkan listrik selama 50 tahun. Selama setengah abad ini, tidak perlu mengisi ulang atau merawat baterai nuklir. Anda hanya perlu menggunakannya. Artinya, sepertinya sudah mencapai efek mesin abadi. Dalam hal adaptabilitas lingkungan kerja, BV100 juga memiliki banyak keunggulan. Misalnya, baterai ini dapat beroperasi secara normal dalam rentang suhu antara minus 60 derajat Celcius dan 120 derajat Celcius. Dengan kata lain, tidak akan mengalami kehilangan energi tiba-tiba karena penurunan suhu, atau tentu saja tidak akan meledak tiba-tiba pada suhu tinggi. Yang paling penting, baterai ini juga memiliki ketahanan yang sangat kuat terhadap dampak. Bahkan jika ditembak atau ditusuk, tidak akan mudah bocor radiasi nuklir. Dalam kondisi ini, baterai nuklir ini hampir mencapai tingkat kekebalan yang sangat tinggi. Menggunakan baterai ini untuk memberi daya pada ponsel bisa dikatakan sangat aman. Saat ini, baterai nuklir ini telah melewati tahap uji coba dan diharapkan akan diproduksi secara massal pada tahun 2025. Di samping itu, jenis baterai nuklir ini dapat mendukung perakitan modular sepenuhnya. Lalu, mungkin ada netizen yang bertanya, apakah baterai nuklir ini berbahaya bagi tubuh manusia? Secara sederhana, BV100 dapat disusun dari ratusan unit independen yang digabungkan dan digunakan secara seri atau paralel. Dalam kondisi ini, baterai dapat menciptakan produk baterai dengan ukuran dan kapasitas daya yang berbeda, seperti merakit balok-balok. Dari hasil percobaan, hanya dalam 1 gram baterai yang dirakit, dapat menyimpan energi listrik sebesar 3.300 mW/jam. Artinya, mencapai tingkat elastisitas yang sangat baik, mampu menghasilkan daya yang sangat besar meski berukuran kecil. Tidak hanya itu loh, Betaford juga berencana meluncurkan baterai nuklir dengan kinerja lebih baik tahun depan. Rencananya, baterai nuklir generasi kedua ini akan menggunakan deuterium, plutonium 147, dan strontium 90 sebagai bahan dasar yang secara bertahap diperbarui. Daya keluaran baterai nuklir generasi baru ini dapat mencapai 1 watt, 10 kali lipat dari baterai nuklir nikel 63. Dengan demikian, seiring berjalannya waktu, era baterai nuklir tampaknya sudah diambang pintu. Mungkin dalam 5 atau 6 tahun mendatang, setiap orang dapat memiliki ponsel bertenaga nuklir. Benar-benar penuh dengan nuansa cyberpunk. Lalu, apakah baterai nuklir ini adalah fusi nuklir atau fisi nuklir? Apakah tidak akan menyebabkan radiasi pada tubuh manusia? Sebenarnya, kekhawatiran ini tidak beralasan, karena dari segi prinsip pasokan energi baterai nuklir ini terutama berasal dari partikel beta. Isotop radioaktif nikel 63 mengalami peluruhan menjadi tembaga.
dan partikel beta yang dipancarkannya menyinari semikonduktor, sehingga menghasilkan arus listrik. Karena isotop radioaktif ini tidak akan terurai menjadi uranium-235 dan uranium-238. Mereka praktis tidak membawa risiko apapun. Bahkan nikel-63 sendiri, bahayanya sangat rendah, karena daya tembusnya tidaklah kuat. Bahkan selembar kertas A4 biasa sudah cukup untuk menahan sinarnya. Jadi, selama dipakai secara normal, baterai ini sama amannya dengan baterai biasa, tanpa bahaya bagi manusia dan hewan. Lalu, mengapa baterai nuklir yang disebut-sebut begitu canggih ini tidak diteliti sejak awal? Bukankah teknologi nuklir sudah diterapkan sejak abad terakhir? Mengapa kemajuan teknologi nuklir sipil masih berada pada tahap baterai? Sebenarnya, sejak abad terakhir, manusia sudah mencoba teknologi baterai nuklir seperti ini. Sayangnya, berakhir dengan hasil yang kurang memuaskan. Misalnya, pada tahun 1959, Amerika Serikat berhasil menciptakan baterai isotop radioaktif pertama. Hanya saja, baterai ini terlalu besar dan berat, sampai mencapai 1,8 kg. Bisakah Anda membayangkannya? Pengembangan baterai nuklir dahulu sempat menjadi tantangan. Bahkan NASA juga pernah berusaha dalam pengembangan baterai nuklir. Konon kabarnya, pesawat luar angkasa Apollo ada perangkat baterai nuklir bernama SNAP-27A. Perangkat ini menggunakan plutonium-238 sebagai sumber daya, dengan daya keluaran mencapai 63 watt yang cukup mengesankan. Hanya saja, baterai nuklir ini terlalu besar dan berat, sampai mencapai 31 kg, setara dengan membawa tangki gas. Yang paling penting, durasinya hanya 1 tahun. Setelah 1 tahun, itu sudah benar-benar tidak berguna lagi. Jadi, siapa yang berani menggunakannya? Kemudian, pada tahun 2021, NASA meluncurkan baterai nuklir baru dan menggunakannya pada rover Curiosity di planet Mars. Menurut rencana, umur baterai nuklir ini dapat diperpanjang hingga sekitar 10 tahun, yang sudah termasuk dalam kategori tahan lama. Hanya saja, meskipun durasinya bertambah, namun biayanya juga meningkat sampai jutaan dolar. Kesimpulannya, baterai nuklir di masa lalu umumnya memiliki volume yang lebih besar, durasi yang pendek, namun biaya produksi yang sangat tinggi. Itulah mengapa perkembangan baterai nuklir secara alami terbatas. Sekarang, situasinya telah berbalik 180 derajat. Beijing Beta 4 telah berhasil membuat baterai nuklir sangat mini, dengan durasi hingga setengah abad. Sebagai raja rantai pasokan dari segala bidang industri di dunia, China dapat memastikan biaya produk begitu dipasarkan secara komersial, biayanya akan jauh lebih murah daripada baterai biasa. Seperti halnya baterai mobil listrik baru-baru ini. Hanya dalam waktu singkat, harganya telah turun 90%. Ini adalah tren yang hampir tidak bisa dihentikan. Seiring berjalannya waktu dan pembaruan terus-menerus dari jenis baterai nuklir ini, aplikasi mereka akan sangat luas, bukan hanya ponsel atau drones, yang dapat mencapai jangka waktu operasional tanpa batas. Kemampuan daya tahan baterainya seperti kapal induk tenaga nuklir versus kapal induk biasa, secara langsung menaklukkan baterai biasa. Selain itu, perangkat medis seperti alat pacu jantung dan alat-alat medis lainnya juga dapat menggunakan baterai nuklir ini. Begitu baterai nuklir dipasangkan, seberapa lama jantung Anda berdetak, begitulah lamanya Anda akan hidup. Di samping itu, untuk perangkat seperti satelit buatan, robot kecil, stasiun basis sinyal, dan berbagai alat sensor, serta kamera pengawas perbatasan, semua perangkat ini dapat menggunakan baterai nuklir BV100. Bila mana China dapat menerapkan baterai nuklir secara luas, itulah saatnya manusia memasuki era ketahanan energi permanen. Itulah pesona kemajuan teknologi. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini, supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!